ready to have some fun because we'll be singing and learning about song. Are you excited? Let's get started. Today we are going to discuss about song. Do you like to sing a song? Okay. What kind of song do you like? Maybe you like pop, rock, jazz, or maybe dangdut. Do you have any favorite singer? Who is she or he? Before we start our lesson today, let me introduce myself. Masalahnya, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi, let me introduce myself. My name is El Rahma and I'm an English teacher. Tujuan pembelajaran hari ini dari materi tentang song adalah siswa dapat menentukan fungsi sosial dari sebuah lagu. Kemudian menentukan tujuan komunikatif dari sebuah lagu dengan percaya diri, mengidentifikasi unsur kebahasaan dari sebuah teks berbentuk lagu, selanjutnya memahami makna dari sebuah lagu, dan yang terakhir adalah menjelaskan makna dari sebuah lagu. Okay. Tadi sudah saya jelaskan tujuan pembelajaran dari materi tentang song. Sekarang indikatornya, kognitifnya, siswa itu harus dapat mendengarkan dan menemukan informasi rinci dari sebuah lagu. Kemudian mengidentifikasi pesan yang terkandung pada lagu, menganalisis berbagai struktur dan unsur penulisan dari lagu, menemukan informasi tersirat dalam sebuah lagu. Untuk nanti prakteknya, psikomotoriknya, siswa dapat menyanyikan lagu dengan pengucapan dan tekanan kata yang benar. Makanya tadi di awal saya bilang kita akan bersenang-senang di materi song ini karena kita akan sekalian sambil bernyanyi. Selanjutnya melengkapi lirik lagu yang didengarkan dan siswa dapat membuat kumpulan analisa dari lirik lagu. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang song, kita lakukan dulu pretest. Di sini ada link, silahkan kalian klik linknya. Nah, ada 10 pertanyaan berkenaan tentang song itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Silahkan kerjakan pada kertas lembar, kemudian nanti dikumpulkan. Okay, now let's start with the introduction of the song. What is song and definition of the song? What is song? A song is musical composition that typically feature vocals or sung words and often include instrumental accompaniment, ya. Jadi pada sebuah lagu itu adalah urutan musik di mana dalam musik itu ada vokal, ada sung words, ada kata-kata yang melampirinya, gitu ya. Jadi lagu itu adalah sebuah teks dengan iringan musik. Kemudian definition of song, it's a form of artistic expression combining melody, lyrics, and rhythm to convey emotion, stories, or message. Biasanya ketika kalian mendengarkan lagu, pasti ada momen-momen tertentu, oh saya lagi sedih nih, enaknya saya mendengarkan lagu seperti apa. Oh saya lagi gembira nih, enaknya saya mendengarkan lagu seperti apa. Nah, di sini ada function of song, ya. Di antaranya adalah entertainment. Ya, jelas. Karena musik itu fungsinya adalah untuk menghibur. Kemudian ada cultural preservation, di mana mungkin ada pesan-pesan sosial yang ingin disampaikan melalui lagu.
Kalau contoh di lagu kita yang Indonesia, itu banyak lagu-lagu yang dari Doel Sumbang, Iwan Fals, atau Ebit GAD yang menceritakan tentang situasi, kondisi yang ada di negara kita gitu ya. Kemudian emotional expression, ya, karena lagu bisa mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan. Kemudian ada social commentary. Ini hampir sama dengan yang cultural, karena di situ ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan kepada pendengar. Selanjutnya, ini ada element of music in song, ya. Songs are made up of several key ingredients, just like a recipe. Katanya begitu, bahwa sebuah lagu itu terbuat dari beberapa ingredient itu macam-macam hal, ya. Seperti resep that work together to create the final product, yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sebuah produk. These ingredients are called the element of music. Ya, there are a few different ways to identify them. Nah, elemen of musiknya adalah ada melodi, ada harmoni, ada rhythm, ada dynamic, dan ada juga lirik. Melodi itu adalah the tune or sequence of notes that form the main theme of song. Jadi fokus utama pada sebuah lagu adalah melodi. Kemudian harmoni. Harmoni itu adalah the combination of different musical notes played or sung simultaneously to create a pleasing sound. Gitu ya. Jadi harmoni itu membentuk sebuah lagu itu menjadi lebih enak untuk didengarkan. Rhythm, the pattern of beats or pulses in music that give it its tempo and groove. And it's what makes you want to tap your foot or dance, ya. Jadi rhythm itu memberikan ketukan kepada lagu, sehingga ketika kita mendengarkan sebuah lagu, oh, kita enak buat berjoget atau untuk tap your foot or dance, gitu ya. Kemudian dynamics. Dynamics refers to the loudness or softness of the music. It can change throughout a song to create contrast, build tension, or express different emotion. Kalau dalam sebuah lagu, dinamik itu ada rendah dan tinggi gitu. Biasanya dynamic ini mungkin akan kita ketahui dari kalau dalam sebuah lagu itu mungkin dari refnya atau chorusnya gitu ya. Lyrics, nah ini the words sung in a song which convey the song's message or story. Kita kalau misalnya ada sebuah lagu tapi tidak ada liriknya, itu namanya bukan sebuah lagu, tapi mungkin hanya instrumennya saja. Nah, ini ada type of song. Ada dua kategori gitu ya. Kita bisa membedakannya dari genre-nya gitu, jenisnya. Ini ada rock, jazz, kemudian ada folk, ada pop, klasikal, country, rap, reggae gitu ya. Ini dari genre-nya. Kemudian kalau dari struktur lagunya, ini ada beberapa struktur dari sebuah lagu. Struktur dari sebuah lagu ya, the most popular structure-nya. Biasanya ada intro, ada verse, ada chorus, balik lagi ke verse-nya gitu ya. Atau ada yang ini gitu ya. Jadi ada genre atau berdasarkan song structure. Kemudian type of song. Nah, ini yang tadi dijelaskan lagi. Kalau berdasarkan genre, based on genre refers to the musical style of song. That is the most common way to categorize songs, and there are many different genre about it. Nah, di sini dijelaskan ada pop. Ini biasanya kita kalau mendengarkan lagu itu yang paling populer adalah pop, ya. Misalnya anak-anak muda sekarang lagunya lagu siapa ya kira-kira? Lagu yang siapa ya? Kalau kamu, nah, kita sekarang jelaskan type of song berdasarkan genre-nya ya, karena di sini refers to the musical style of song dan a most common way to categorize song ya. Di sini ada pop, rock, classical, jazz, traditional, country, dan dangdut. Ini dangdut saya ambil sendiri ya,
karena ini apa namanya, jenis genre song yang khusus hanya ada di negara kita, walaupun ini mengadaptasi dari negara India ya. Pop nih known for its catchy melodies and commercial appeal, often featuring simple song structure and upbeat themes. Kalau di kita misalnya contoh pop itu seperti misalnya lagu Mahalini, Leondra, siapa lagi ya, Febian dan lain sebagainya ya gitu. Kemudian kalau rock, karakteristiknya dari sebuah lagu rock itu adalah strong rhythm ya, electric guitar and often rebellious lyric. Oke. Rock itu biasanya kalau di kita itu mungkin kalau zaman-zaman dulu zamannya Ahmad Albar gitu ya, zamannya Nicky Astria. Kalau sekarang mungkin karena saya tidak terlalu mengikuti musik di Indonesia gitu, jadi saya kurang tahu ya. Mungkin nanti kalian bisa memberikan contoh rock zaman sekarang itu siapa nih grup bandnya gitu ya. Kemudian tradisional, ini biasanya kalau tradisional lebih ke, kalau kita di Jawa Barat mungkin lagu Sundaan seperti itu ya. Kemudian kalau klasikal bisa juga ada seriosa dan lain sebagainya. Kemudian country, kalau kita di country nih yang lebih most popular itu adalah Ebit G.Ade gitu ya, jadi lebih ke ballad. Selanjutnya jazz. Kalau jazz mungkin di kita jarang ya, kebanyakan itu mungkin ini dari luar negeri semua. Kemudian dangdut. Nah, ini dangdut yang paling terkenal di Indonesia. Mau sedih, mau senang, lirik lagunya kita itu pasti bakal joget gitu ya, menggoyangkan badan. Oke. Nah, ini berdasarkan song structure-nya yang tadi, refers to the way different section of song gitu. Kalian tahu nggak lagu Mahalini yang judulnya apa tuh? Bukan yang sial-sial, yang apa ya judulnya teh, lupa lagi. Untuk type of song based on song structures, ini ada 3 types ya yang sering digunakan. First chorus, first bridge, chorus, dan stropic. Nah, kalau nggak salah untuk first chorus saya pernah mendengar lagu dari Mahalini yang judulnya Mati-Matian gitu ya. Ketika verse yang pertamanya itu udah enak, biasanya ada verse yang kedua tapi tiba-tiba langsung ke chorusnya gitu ya. Saya lupa lagi lagunya seperti apa, tapi mungkin nanti kalian akan bisa mendengarkan lagu itu. Kemudian, nah ini adalah techniques in writing lyrics. Di akhir nanti, ketika kita sudah selesai mempelajari tentang song ini ya, kalian akan nanti dibuat berlatih untuk how to make your own song gitu ya. Nah, ini teknik untuk membuat lirik lagunya. Pemilihan kata, kemudian rhyme and rhythm, kemudian message and theme-nya seperti apa. Ya, nanti kita pelajari bareng-bareng agar nanti kalian juga bisa menciptakan lagu sendiri. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang song. Kalian sudah dijelaskan dari mulai introduction, elemen, dan sebagainya. Sekarang ada post-test yang harus kalian kerjakan. Seperti tadi di awal, silahkan diklik lagi tautannya. Kemudian nanti akan ada 10 pertanyaan lagi yang harus kalian kerjakan. Ini 1 sampai 6, kemudian tambah lagi ya. Oke. Berakhir sudah penjelasan tentang song. Nanti kita mulai untuk praktek ya. Di sini ada quotes. The true beauty of music is that it connects people, ya kan? Jadi memang betul bahwa sebuah lagu itu bisa menghubungkan satu orang dengan orang yang lainnya. Terima kasih.